Waktu SMP ini ranking berapa? Satu lagi. Satu. Paralel. Paralel. Prestasinya apa? Ya dulu sempat alhamdulillah ya ranking 1 juga paralel gitu Mas. Oh, paralel. Masuk bareng, keluarnya juga bareng gitu ya? Iya. Atau wisudanya ada berapa kali setahun? Satu kali. Satu kali. Berarti Di- emang harus lulus semua itu ya? Iya. Saya ingin membentuk sebuah kota yang berkeadilan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi, Pak. Tolong dipilih. Tolong dibeli. Kok kalian yang milih? Dari Jogja untuk bangsa, suara kita semua. Rasaku ingin katakan padanya, oh, seberapa ku inginkanmu temani hidupku yang dulu gelap, kau carikan penuh mata. Tunggu sejenak, ini belum saatnya. Tunggu apa lagi, inilah saatnya. Halo Kanca Pojok. Halo. Udah Kamispon lagi ini ya, Bet? Ya nggak kerasa lagi udah bertemu lagi di Kamispon. Kebetulan kita kedatangan sepasang Sepasang yang sepasang. lagi banyak diperbincangkan. Iya. Orang yang lagi viral ya. Carol kenapa ini Mbak? Nanti kita kulik-kulik coba. Oke. Oke, jadi kita kedatangan Farhan dan Ayu. Yeay, lambaikan kamera. Halo. 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 Jadi Konco Pojok, Ya. untuk episode kali ini karena kita di Kemendagri itu emang punya sekolah kedinasan ya di IPDN. Jadi kita mau tanya-tanya ini, menggali soal bagaimana mungkin pendidikan di IPDN. Jadi Ayu dan Farhan ini adalah dua orang lulusan IPDN. Beta juga, Ding. Beta juga. Jadi saya minoritas di sini. Nanti berarti Beta bisa jadi narsum sekaligus host juga ya. Jadi apa kabar Ayu dan Farhan? Baik kok ya. Manis sekali ya mereka berdua, ya ampun. Sangat-sangat Kita mau menggali dari masa kecil dulu. Mungkin dari Ayu dulu ya. Boleh. Ayu lahir di mana, kapan? Lahirnya tuh di Demak. SD itu di SD Negeri Bintaro 7 di Demak juga. TK nggak Ayu? Oh iya, TK juga di Demak sih. Dekat rumah lah pokoknya. dekat rumah. Terus SD-nya juga dekat rumah. Terus SMP-nya juga di Demak. SMP Negeri 2 Demak itu di tengah kota. SMA keluar dari Demak di SMA Taruna Nusantara. Nusantara. Anak Tarnus ini. Anak Tarnus. TK berapa tahun? 2. 2 tahun. Nol kecil nol besar jadi ya. Enggak, TKA, TKB. Oh TKA TKB. Kelas A, kelas B. Beda. Beda generasi Beda. ya. TKB. Kita dulu nol kecil nol besar ya. Sebenarnya sih kecepatan ya TK-nya. Berarti masuk TK umur 3 tahun Selanjutnya di SD. SD masih 6 tahun dong, Iya. ya kan? Dulu sering ranking berapa pas SD? 1. Oh. Satu terus. Iya, alhamdulillah. Emang berprestasi sejak kecil ya? Ikut lomba puisi. Setelah diumumin ternyata juara 3. Terus lomba cerdas cermat. Iya, cerdas cermat. Standar SD. Iya, standar SD. Itu ya alhamdulillah juara 1 di Demak sih. Lanjut ke jenjang SMP. Dulu kan RSBI ya, Mas. Jadi kan Ah, harus tes ya kan. Betul, betul, Nah, betul. dari SD aku tuh yang masuk tuh cuma 2. Masuk di SMP ini ikut lomba cerdas cermat juga, jadi sampai provinsi. Dulu tuh sempet tayang di TVRI juga, ikut itu, tapi sampai provinsi aja sih. Itu Oke. kalah. Jadi SMP itu kan, sebenarnya tuh pingin masuknya juga di SMA 3 Semarang. Terus akhirnya nyoba 2. Nah, ada undangan beasiswa gitu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan ini programnya sampai sekarang masih ada ya teman-teman.
Itu untuk 10 orang siswa SMP bisa mendaftar di SMATN dan free biayanya sampai lulus. Oke, Jadi jatuhnya 10 orang itu se-Jawa Tengah. Sejawa Tengah, Tengah. khusus Jawa Tengah. Oh. Tapi sebelumnya tuh nggak tahu loh kalau SMATN tuh kayak gitu loh. tapi boleh keluar nggak sih? Pas libur gitu boleh pulang nggak? Oh boleh. Kalau pas libur semester, Idul Fitri sama Natal. Oke. Kalau kayak tanggal merah sehari itu biasanya cuman izin bermalam atau siang. Bawah handphone nggak? Di bawah handphone tapi dikumpulkan gitu Mbak jadi satu ke pengasuh. Jadi setiap weekend baru dibagi lagi. Oh, jadi setiap weekend aja bolehnya. Tuh. Kita belum tanya, waktu SMP ini ranking berapa? Oh iya, SMP ranking berapa? Satu lagi. Satu. Satu lagi. Paralel. Paralel. Anda patut bangga. Ya, kamu jangan siam-siam aja. SD, SMP peringkatnya satu terus, Mbak. Nah, kalau yang waktu di SMA Tarnus, Fluktuatif banget. Awal-awal sampai drop. Jadi berat badan tuh turun. Apa ya, dapat pressure dari nggak cuma dari peraturan tapi dari senior gitu. Tapi pas kelas 10 tengah semester itu ranking satu paralel. Wow. Udah Tiga ya? ditanus. Tiga deh kayaknya, nggak satu Mbak. Tiga. Tapi kan tetap 3 besar paralel. Iya, itu kan aku shock juga ya. Setelah itu turun Udah kenal terus. cowok kali? Iya. Anda diam dulu ya. Bentar-bentar Anda ya. diam dulu. Nggak apa-apa. Nanti dulu. Sabar. Ada giliran. Kalau Tarnus ini swasta atau gimana sih? Nah, Jadi teman-teman semua SMA Taruna Nusantara itu swasta yang di bawah Kementerian Pertahanan. bentar. Gimana itu? Ini Ceritanya swasta. gimana? Iya, swasta tapi di bawah bimbingan ini loh Mas. Oke. Kementerian Binaan. Pertahanan, Oh, binaan itu. binaan. Dan itu dikelola oleh yayasan. Jadi Nah, untuk cawe-cawenya dari Kementerian Pertahanan ke SMA-nya itu dalam aspek apanya? Dalam aspek ini Mbak, kurikulumnya juga. Yang dimasukkan ke situ kurikulumnya contohnya seperti apa? Jadi kan misal kalau pas sekolah biasa itu kan lebih fokus ke akademisnya. Nah kalau di sini tuh asah si asuh gitu kan. Jadi tetap akademisnya dipertahanin. Kemudian ada yang namanya kepribadian gitu Mbak. Terus jam pengasuhan. Terus yang ketiga itu juga jasmani. Di situ juga ada pamong khusus jasmaninya juga. Setiap pagi harus olahraga. Terus ada tes kesamaptaan jasmani. Dan tiga-tiganya itu setiap pertengahan semester ada juaranya Mbak masing-masing. Karena boarding school ya, tentu waktunya bakalan lebih lama daripada sekolah-sekolah yang biasa. Nah itu ada tambahan lagi harus mengikuti ekstrakurikuler tertentu gitu atau enggak? Ada. Time-nya tuh lebih fleksibel dan menyesuaikan sama kegiatan sekolah. Kalau syarat yang masuk ke Taruna Nusantara selain lulus tes tentu ya, ada syarat nilai, syarat Administrasinya apa? Ingat-ingat dulu ya. Kalau dulu tuh administrasi itu syarat nilainya itu kalau nggak salah harus lebih dari 85 atau 90 aku lupa Mbak. Itu nilai Kalau kumulatif untuk beasiswa. dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya? atau Iya kayaknya. Sebenarnya di sini ada 3 jalur kan Mbak, beasiswa, jalur reguler sama kontribusi khusus. Dan itu ada minimal nilainya tuh kalau beasiswa kayaknya lebih dari 90 lah pokoknya 90. Kalau beasiswa itu ya menjadinya free gitu ya? free. Beneran free atau mungkin ada Beneran free. Beneran free. Iya. dikasih uang saku nggak? Nggak ada uang saku di situ. Kan makannya semua dari situ, makan pagi, siang, malam. Terus ini kalau organisasi ikut nggak? Ikut OSIS sama MPK dulu kan, Majelis Permusyawaratan Kelas. SMP juga ikut? SMP ikut OSIS. Coba tanya jadi apa? Jadi apa? Bapak Faiza bukannya tahu ya? Coba tanya Ben, jadi apa? Sudah saya ketebak ketua. Betul. Kalau di TN juga ketua juga atau? Oh kalau di sana ketuanya tuh dari cowok ya, Oh harus dari harus coba. putra. Karena memang mayoritas jumlahnya kan lebih banyak putra daripada putri. Kalau yang di Tarnus jabatannya apa? Yang bilang Wakil ketua 2. Jadi mantap, Paket komplit. paket komplit, siap dibinahan. Oke kita Lanjut ke Farhan. ya ke Farhan. Lahir dulu. Ya, Lahir di lahir. mana Farhan? Saya lahir di Wonosobo,
Kota yang terkenal dengan patung biawaknya. Iya, Pak. Ya, nggak dikorupsi ya. Iya. Iya. Di Wonosobo. Wonosobo tepatnya itu di Diengnya atau di mananya? Saya di Kerteknya, Mas. Oke, lahir di Iya. Wonosobo. Iya, di Terus Wonosobo. TK apa enggak ini? Terus TK Abah, TK Kertek. Kertek. Yang memang kebetulan radiusnya cuma deket, cuma 500 meter lah dari rumah. Nah, SD berprestasi apa enggak? Kelas 1 sampai kelas 3 rata-rata air aja sih, Mbak. Itu naik kelas 4 motivasi tersendiri lah, habis dimarahin gitu lah. Giat belajar, baru dari situ ranking 1 Sampai kelas 6. sampai kelas 6. Ikut ekskul nggak? Ekskul. Eskul dulu Organisasi atau eskul? itu sih, Mbak, diarahkan untuk ikut lomba-lomba gitu sih, Mbak. Dulu sempat ikut lomba siswa teladan gitu, ya alhamdulillah juara juga. Juara satu. Iya, 1. Level tingkat mana? Oh, cuma di kecamatan, sekolah. kabupaten Oh, gitu. kabupaten. Iya, Kabupaten. di Wonosobo. Tapi kan SD. Iya, SD lu. Lomba rebana qasidah gitu. Macam-macam semuanya tak cobain, penasaran banget. Pramuka mungkin, Mas. Pramuka. Itu wajib. Itu Pramuka wajib, betul. Pramuka enggak yang regu inti gitu. Oh. Itu yang ikut lomba-lomba gitu. Yang biasanya ada ikut Jambore. Jambore. Masuk ke SMP? SMP. SMP-nya saya SMP Kertek yang kebetulan dekat. Yang incernya dekat-dekat Dekat terus, semua Mas, ya. Prestasinya apa? Ya dulu sempat alhamdulillah ya ranking 1 juga paralel gitu, Mas. Oh, paralel. Bibit unggul super. Bibit unggul super ini. Jagong Hibrida hibrid. Jagong hibrida. Iya. Tapi ikut organisasi atau ekskul lagi nggak? Ekskul apa gitu? Saya dulu sempat diarahkan atau direkomendasikan, Mas, tapi secara paksa untuk ikut OSIS. Tapi saya menolak sih, Mas. Tapi tetap nggak jadi ikut OSIS kan? SMP. Saya dulu mah tertanya sama Pramuka sama OSN matematika itu, Mas. SMP ikut cerdas cermat atau apa gitu? Paling malah Pramuka aja sih, Mas. Oh, Pramuka. Iya, Lebih sampai fokus ke lomba-lomba Pramuka. di provinsi di Jawa Tengah dulu Oh, ya, gitu. sampai tingkat provinsi ya? Iya, Mas. Ikut Jamnasnya nggak? Kebetulan enggak sih, Mas, cuma sampai provinsi. Oh, provinsi iya. aja. Pramuka dilombain apanya yang dilombain? Iya, dulu Mbak ini Dilombain. ada lomba pioneering, ada lomba pertolongan pertama pada Pertolongan kecelakaan bendera. Semapur. Semapur. Iya. Oh, Sandi rumput? Orsa, sandi rumput, ya, sandi kangkung semua. Sandi rumput. Ada sandi rumputnya, sandi kangkung nggak ada. Percaya aja sih. berarti ranking 1 paralel dari kelas 1 sampai kelas 3. 1, kelas 2-nya 2, kelas 3-nya 2 Tiga. gitu. Makin lama sama gitu. Biasanya udah kenal cewek yang kayak gini-gini. Enggak sih, Pak, udah mulai menurun aja etos belajarnya Etos gitu. belajar. Iya. Santai. Sumpah, ini masa lalu kok. Nah, Udah banyak mainnya. udah banyak Iya. main. Dan belum kepikiran ini ya buat cinta monyet. Belum. Oh, iya, belum. Kita lanjut. Nah, SMA-nya Tarnus juga kira-kira. Saya Kartar, Karang Taruna. Lagi-lagi pilih SMA yang deket sih, Mas. Tapi ya favorit juga waktu itu. Masuk ke kelas favorit ya? Iya. IPA 1. Iya. Tapi itu udah dari kelas 1 gitu penyaringannya. Iya. Jadi kalau SMA di SMA saya modelnya kelasnya tetap sih, Mbak. Enggak yang rolling gitu. Jadi emang udah Sudah kalau terplot dari ya? kelas 1 IPA 1 ya sampai kelas 3 IPA 1. Prestasinya? Waktu di SMA? Prestasi dulu saya kalau ikut OSIS nggak pernah mau juga. Tapi saya ikutnya itu, Mas. Ada kalau di SMA saya itu ada 2 ekskul favorit yang memang langganan untuk ke nasional. Itu ekskul perfilman sama ekskul LCC 4 Pilar. LCC 4 Pilar tuh yang emang diselenggarain oleh MPR, Mas, yang nanti bisa diundang ke gedung MPR DPR gitu. LCC 4 Pilar sampai nasional, sampai ke gedung MPR? Enggak sih, Mas, itu kebetulan sampai provinsi Oh, aja. iya. Hobi selain ikut pramuka, kegiatan alam, terus sama LCC tadi, ada hobi yang dilakukan apa ekskul selain itu nggak ada? Mungkin nggak ikut ekskul sih, Mas, tapi kayak mungkin badminton itu, Mas. Acara-acara di luar sih, Mas, badminton, terus renang. Tapi memang renang juga karena ada kaitannya pengen daftar-daftar IPDN gitu sih, Mas. Emang udah Ini udah prepare. prepare. Iya. Farhan tahu IPDN dari mana? Sejak kapan dan dari mana? Saya dari
scroll Instagram sih Mas. Iya. Oke. Kok seragamnya coklat bagus itu. Keren juga nih yang coklat kayak gini. Pramuka juga cok. Ya itu, saya coklat suka semua. Nah kalau Ayu karena apa? Karena dari Tarnus. Memang dari kelas 12 tuh sebenarnya udah didata, misal pengen masuk mana. Tapi Ayu kenapa memilih IPDN? Selain itu. Sebelumnya mau ke Angkatan Udara. AAU. Iya, tapi gagal. Jujur banget. Iya. Kalau di SMATN itu untuk tes akademi militer, angkatan udara, angkatan laut semua dilaksanakan di SMATN. Oh, iya. Dan itu sebelum kita lulus. Akhirnya nyoba dari angkatan udara sama angkatan darat. Itu tesnya juga ada tes akademisnya, tes psikolog, kesehatan sama Sama jasmani. Ya. Ternyata gagal. Ngobrol-ngobrol sama temen. Saya PDN deh. PDN. Mm-mm. Farhan memang terpanggil atau pernah udah nyoba berapa kali? Alhamdulillah one shot juga sih. One Mas. shot. Iya. Jadi belum pernah merasakan kuliah di umum ya? Belum. Belum. Tapi sudah sempat keterima. Sudah Kalau nggak salah di satu UGM. loh. UGM. Nyoba ke yang lain dulu nggak Farhan? Iya sih Mbak, saya dulu pernah daftar dokter gigi terus malah keterimanya tapi di peternakan di UGM. Oh game juga. Sorry ya Bet. Enggak, satu ya. Saya baru mau daftar. Oke, kita masuk ke IPDN. Mulai dari pendaftaran. Setelah lulus itu tetap baru tes ya gitu, baru mulai administrasi. Terus habis itu udah lolos administrasi, kan sekarang administrasi tuh online kan ya, Administrasi basisnya web itu. Terus baru CAT. CAT, SKD. Mulai CAT, SKD itu yang langsung keluar nilainya itu kan. Tesnya itu sama kayak masuk Kayak PNS gitu? iya, kurang lebih sama. Persentasenya lebih tinggi. Terus selesai CAT itu kan baru tes psikologi. Kesehatan Kesehatan dulu. dulu. Kesehatan psikologi? dulu. Kesehatan ya. Kesehatan dulu baru psikologi. Itu masih di daerah. Tes terakhir di Pusat di Jatinangor. Jatinangor. Setiap daerah mengirimkan beberapa perwakilannya atau gimana sih? Pas itu sistemnya udah open market sih Mbak. Kalau dulu memang sempat dengar untuk angkatan-angkatan kakak tingkat jauh di atas kami itu ada kuota dari kabupaten, nanti masuk ke provinsi disaring lagi. Misalnya dalam satu provinsi, satu kabupaten itu tidak Kosong. ada yang lolos juga nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Dan kuotanya nasional. Dulu itu orientasinya masih kuota per daerah karena memang dulu pembebanan untuk pendidikan itu biayanya dari Daerah. APBD Mbak, dari APBD, daerah. jam- Sementara kalau sekarang full semuanya dari APBN. IPDN ini kan mulai pembelajarannya lebih lambat daripada pas pada umumnya ya. Mulai Iya. tahun akademisnya itu kalau di UGM dulu tuh mulainya Agustus. Kalau di IPDN Oktober kalau nggak November baru masuk mulai. Nah, kalau Farhan Iya, sama sih. Siklusnya hampir sama siklusnya sih. hampir sama. Jadi memang agak lebih lambat karena ada rangkaian tes yang harus dilakukan. Sama apa 1 bulan pertama itu. Oh iya, ada namanya Diksa, itu pendidikan ngapain? dasar. Diksar. Jadi setelah udah lolos, Udah lolos. sudah dipastikan jadi mahasiswa. Belum, ada? belum. Masih jadi calon. Calon. Masih Calon jadi praja. calon praja. Belum dilantik secara resmi, Pak. Nah itu di Diksar itu ngapain aja? 1 bulan itu benar-benar kita dilatih. Ini loh kehidupan di IPDN seperti ini. Terus melatih kekompakan kita biar ketika menjalankan kehidupan sebagai praja tuh udah terbiasa seperti itu. Ya banyak sih pembekalan biasanya seperti itu. Terus kegiatan fisik paling olahraga. Mungkin kan banyak yang jarang olahraga atau apa gitu kan. Jadi biar nggak kaget ya olahraga. Terus persiapan buat pelantikannya itu. Ada ini enggak? Misalnya ikut Diksar tapi jadinya nggak lolos gitu? Jadi angkatan aku ada karena memang dia sakit. Iya, terus, karena sakit. meninggal dunia. Ada juga ada yang meninggal juga. Sakit. Di angkatannya Ayu sama aku tuh ada. Emang kegiatannya padat semua kalau Ada. Diksar itu. Kami dulu di Akpol sama. Di Akpol? Iya, di Akpol. Oh berarti Diksar ini bukan langsung di IPDN-nya ya? Jadi dulu sempat di TNI, terus dari kepolisian tuh di Akpol, terus selanjutnya sekarang kembali ke kampus. Jadi orientasinya cuma di kampus. Sebulan terus tanpa libur. Tanpa libur. Tanpa libur, nggak ada libur. Terus udah Diksar, Iya. habis itu pelantikan. Iya. Nah pelantikannya ini acaranya ngapain? Upacara. Peresmian sebagai peserta didik ini, Mbak. Dari tadinya namanya Capraja, calon praja, jadi muda praja waktu kami, Mbak.
Muda Iya, Praja. kan ada 4 tingkatan tuh, Muda Praja, Madya Praja, Hindia Praja, Masa. Warsa Praja atau Praja Utama. Oh iya, sekarang nomenklaturnya udah beda loh. Nah, kalau dulu memang yang tingkat 1 muda, kalau sekarang yang muda tuh tingkat 2 kayaknya. Iya, Praja jadi ada Pratama kan Udah diubah lagi. Udah sama Udah kayak di- fungsional fungsional. sekarang. Jadi Pratama, pertama, Muda, muda, Madya, madya, utama. utama. IPDN ini kan namanya juga institut. Iya. Jadi ada beberapa jurusan gitu kan. Iya. Ada berapa jurusan di sana? Kalau untuk sekarang yang kami ketahui 10, Pak. 10. 3 fakultas, 10 prodi. 3 fakultas 10 prodi. Iya. Nah, untuk di awal Iya. udah diterima, udah dilantik itu udah diplot-plot kemana? Mulai di tahun kami iya, dari awal dari semester 1 memang sudah di-plotting masuk prodi apa. Karena memang dari awal sudah ada kuesioner sih, Mbak, mengisi betul. minatnya kira-kira di apa. Oh ya, sebelum itu sudah ada tes psikotesnya terlebih dahulu. Jadi memang dicocokkan kira-kira untuk peserta didik yang ini potensinya mengarah kemana. Oh gitu. Atau pas pendaftaran udah langsung penjurusan khusus? Belum kalau pendaftaran belum. Jadi pas pendaftaran pokoknya masuk IPDN. Udah selesai pelantikan itu Mbak, udah selesai resmi jadi praja. itu Praja udah. mulai sudah ada jarlatsunya, jadi udah terarah. Untuk jurusan paling favorit apa? Ada keunggulannya masing-masing sih, Pak. Zaman kita kan berdua fakultas. Udah 3 terakhir. Kalau di D4 ya, kalau yang S1 nggak tahu emang cuma 2 kayaknya. S1 dulu. Tapi sekarang D4 semua. D4 semua. D4 semua. Gelarnya sama semua. STRIP semua atau ada yang- Semuanya mulai angkatan saya itu STRIP semua. menjalani perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8. Untuk pemilihan mata kuliahnya udah ditentukan atau milih? Sudah. Sistemnya paket, Mbak. Paket. Iya, Iya. paket. Nah, IPDN ini kan nggak bayar ya, itu dibiayain negara juga. Iya. Dikasih uang saku juga nggak? Sempat. Sempat. Iya, sampai sebelum Covid. Nah, itu kan karena dibiayai negara, kuliah dibiayai, kayak uang saku juga dikasih, sempat dikasih. Gitu kan. Kalau misal lulusnya lebih dari 4 tahun itu ada punishment atau gimana? Nggak bisa. Lebih dari 4 4 tahun itu berarti dia nggak otomatis lulus, Mbak. nggak lulus. Artinya berarti harus Nggak bisa. Ngulangin setahun tahan. Kalau kita biasanya tahan tingkat Tahan ya. tingkat. Iya. Biasanya karena sakit. Kalau misalnya karena emang bandel gitu loh. Iya. Ada terbagi 3 tuh, Mbak, pelanggaran Kecil, ringan, ringan, sedang sama berat yang memang sudah tercantum di Peta Dupra. Peta Dupra, Peraturan Tata Kehidupan Praja. Itu udah ada klasifikasinya masing-masing. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini udah ada konsekuensinya masing-masing. Mungkin nanti kalau sampai menjurus ke pelanggaran yang berat, nah itu bisa saja implikasinya sampai ke tahan tingkat itu, Mbak. Tahan tingkat ataupun setelah- dikeluarkan. Masuk bareng, keluarnya juga bareng gitu ya. Iya. Atau wisudanya ada berapa kali setahun? Satu kali. Satu kali. Berarti Di- emang harus lulus semua itu ya? Iya. Karena ini IPDN ini asrama, kan ini pasti dijadwal ya? Dari bangun sampai tidur Iya. itu. Nah, itu rangkaian kegiatannya dari bangun sampai tidur lagi itu ngapain aja? Di Peta Dupra sudah dijelaskan secara rinci dan detail untuk siklus kehidupan kami. Itu yang pertama kami jam 4 untuk melaksanakan ibadah pagi atau sholat subuh bagi yang muslim. Kemudian berlanjut ke setengah 5, jam 5 itu kami ada olahraga pagi. Aerobik. Nah, bisa lari pagi maupun senam dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut ke jam 6 kami melakukan pembersihan. Kemudian lanjut lagi Upacara makan. setengah 7 kami melaksanakan upacara makan di gedung ruang makan. Kemudian lanjut lagi jam 7 kita melaksanakan apel pagi. Kemudian setelah apel pagi, setengah 8 kita diarahkan untuk masuk ke kelas melaksanakan pelajaran sampai dengan waktu duhur atau jam 12. Kemudian jam 12 kami melaksanakan ibadah siang, dan mungkin untuk di tingkat-tingkat 1-2 itu ada lari siang terlebih dahulu. Lari siang. Lari siang. Kemudian jam 1 itu kami melaksanakan makan siang, upacara makan siang makan siang, terus berlanjut setengah 2 kami ke pelatihan. Di jam pelatihan atau kalau masih ada jadwal di jam pengajaran kami berlanjut di pengajaran. Nanti sampai jam 4 itu, jam 4 kami masuk ada ekstrakurikuler sesuai minat kami masing-masing, ada drum band, ada
pramuka, pecinta alam dan lain sebagainya. Kemudian masuk di jam 6 nanti pembersihan dan juga sholat maghrib. Kemudian masuk ke upacara makan malam. Makan malam jam setengah 7. Kemudian jam 7 ibadah lagi untuk muslim, dan setelah sholat isya kami diarahkan untuk masuk ke ruang belajar, melaksanakan belajar secara mandiri. Jam 9 kami apel malam. Nah, jam 9 apel malam, terus jam 10 melaksanakan istirahat. Tapi di sela-sela jam 10 sampai bangun pagi itu, kami ada giliran, ada shift-shiftan untuk dari jaga asrama, jaga kesatrian itu Mbak, digilir dari kami, jaga serambi. Jadi kayak meronda. Iya, Satu meronda. setiap 1 jam beda orang. Begitu. Itu cewek cowok dapat Iya, giliran semuanya. Sama. Terus kalau untuk Sabtu Minggu juga ada jadwalnya juga nggak? Ada sih Sabtu Minggu pasti. Sabtu tuh masih ada ini ya Mbak, apa apel pagi itu masih ada apel. Terus biasanya masih ada olahraga kalau hari Sabtu. Terus itu tapi beda-beda ya kegiatan yang putra sama putri. Biasanya kita ada pembersihan wisma, jadi namanya kurve bareng-bareng. Baru setelah itu ada pesiar. Pesiarnya itu dipisah kalau nggak salah putra cowok, putri. cewek, Misal beda-beda. hari Sabtu ini pesiar putra, hari Minggu pesiar putri. Bisa keluar kampus gitu bisa ya? keluar Masih harus pakai seragam ini? Masih Malah kita sebelum keluar tuh ada pengecekan atribut seragam. Misal kalau ada yang ketinggal papan nama nggak bawa, harus nggak dibeli boleh dulu, nggak boleh keluar. Jadi sekalinya jadi praja, seragam itu melekat sampai lulus. Jadi walaupun di rumah? Saran kan iya, Iya. Oh iya. setidaknya ada atribut IPDN-nya. Karena itu yang memang mengikat kami agar sesuai peraturan di peta dupranya itu disiplin. tadi, Mbak. Nah, boleh bawa HP nggak? Sebelum COVID tuh hanya boleh bawa HP yang nggak ada kamera, nggak bisa buat pokoknya bisa cuman telepon Telepon sama SMS. SMS. Nokia jadul gitu, Mbak. Samsung. Oh, yang masih pakai. Ya, Iya. yang penting bisa untuk komunikasi. Komunikasinya cuma telepon sama SMS. Itu pun setelah tingkat 2 nggak sih? Tingkat 1 kan belum boleh bawa HP sama Iya. sekali. Sama Masih sekali. dibuat Sampai akses sekarang juga komunikasi. gitu. Nah, beda Setelah COVID karena pembelajarannya harus Digitalisasi. digitalisasi, jadi otomatis penggunaan smartphone boleh, tapi ada batasannya, ada aturannya juga. Kayak kegiatan-kegiatan selama perkuliahan nggak terdokumentasi dong ya? Atau boleh pakai kamera digital? Enggak, kalau Belum. jarang, jarang. Dokumentasi dari pihak IPDN-nya. mungkin. Untuk skripsi ini kan tetap harus nyari topik-topik gitu kan ya? Iya. Tugas akhir. Tugas akhir ya? Iya. Kan ini bisa keluar gitu ya? Tetap ada lokus. Oh, ada lokus, Sama ada kayak penelitian, kan, Mbak? pulang, Iya. ya pulang ke daerah asal buat meneliti. Oh, harus dari daerah asal gitu? Sebenarnya bebas Mbak, tapi memang yang memudahkan dan rekomendasi kan daerah asal kita yang kita tahu. Nah kan tadi udah yang soal akademis ya. Nah yang non akademis kayak misalnya organisasi, terus ekstrakurikuler gitu diwajibkan juga atau gimana? Sebenarnya nggak diwajibkan sih, Mbak, tapi kami benar-benar memperoleh ruang secara luas dan terbuka. Kami memang diarahkan, ayo semuanya kembangkan potensi masing-masing, mumpung di sini di lembaga pendidikan. Ini memang ruang kalian untuk berkembang, ini memang ruang kalian untuk berkreativitas gitu. Organisasi ekskul? Aku ikut komando. Oke. Ya, Komando itu apa? di universitas tuh BEM. BEM. Nah, Oh kayak BEM-nya. kalau yang komando itu lebih berfokus bagaimana kita tuh sebagai kepala wilayah yang membantu lembaga untuk mengatur kehidupan praja. Kepala wilayah. Wilayah gimana ini maksudnya? Perwisma. Ya, Perwisma. Oh, perwisma. Perwisma. Bukan per daerah asal. bukan. Jadi kita sebutnya daerah karena wismanya ini kan nama-nama daerah ya Mbak. Jadi Wisma Sulawesi Barat, Wisma Jawa Tengah gitu. Organisasinya yang di IPDN itu namanya Manggala Korps Praja, itu representasinya seperti di daerah, di pemerintahan daerah. Kalau ketua BEM itu gubernur Praja. Ada dinas sendiri, ada Istilahnya sekretariat. Forkompimdanya lah. Iya. Jadi Habis itu Kapoldanya kan istilahnya kami Kapolpra, Kepala Polisi Praja. Nanti ada Pangdamnya istilahnya Kepala Komando Batalion. Oh, iya, gitu. iya. Kemudian ada masing-masing kepala dinas ya Mas ya? Kepala dinasnya ada masing-masing, yang kebudayaan atau Bahkan ketua DPR-nya pun ada. Ya, Demuspra namanya, Dewan Musyawarat Praja. Gitu.
Jadi representasi dari pemerintah. Jadi kayak miniatur pemerintah di Indonesia gitu ya. Nah itu kan organisasi. Farhan juga ikut organisasi. Saya kebetulan sama komando sama drum band. Sama-sama Kepala wilayah. Ya sama drum band. Apa alatnya dulu? Kebetulan alatnya snare. Ayo dulu apa? Sama. Snare. Ya. Cocok. Terlalu banyak kesamaan nih mereka berdua ini. Ah, Sudah diatur semesta. semesta Gitu ya, sudah Mbak. mengatur. Makasih semesta. Mungkin jadi ekstrakurikuler favorit ya, drum band. Iya. Iya. Drum. Dibilang salah satunya sih. Salah Mbak. satunya drum. Ada Ekskulnya. Pataka. dan Banyak sebagainya. sebenarnya banyak. Ada. Tapi kan kalau mungkin di acara-acara yang kayak Pelantikan apa-apa itu kemarin. kan yang Tamu-tamu. tampil, Yang kan tampil. biasanya yang drum band Membuat gitu ya. show off istilahnya Mbak. Pengiring bendera pas upacara Iya, kemerdekaan juga Kemerdekaan. pernah. Terus Pon. waktu bukan waktu long march-nya kepala daerah pelantikan Oh iya. kemarin. Retret aku juga jadi. Retreat kepala daerah juga. Kita aju aja. Oh iya, Iya. yang di mana? Pengiring yang Di Monas. Di Monas. Monas, iya. Monas. Oh iya di Monas. Soalnya yang di Akmil kan Iya di Akmil. Akmil. Akmil kan. Akmil. Kalau sekolah-sekolah kedinasan yang emang semi militer atau militer itu kayaknya drum band ini jadi ajang show off-nya emang. Ya. Identitas. Dulu atraksinya ngapain aja Farhan? Oh kalau snare enggak. Itu gigit. Iya. Kalau snare paling kayang gitu sih Mbak, yang badannya melip ke bawah Meliuk itu. ke belakang. Masih bisa. Jangan Susah dipraktek. kalau gitu, ya. Susah, Tapi sudah orangnya susah. sudah tidak lentur. Sebenarnya tuh kan ada filosofinya kan Mbak, yang kenapa memang di sekolah-sekolah kedinasan tuh ada drum band, karena kan kita dilatih untuk saling menahan ego masing-masing ya. Coba kalau saling mempertahankan ego kan suaranya, ritmenya kan nggak bisa nyatu kan. Nah di situ kita juga latih untuk saling disiplin, saling mengerti. Kolaborasi. Tadi udah kehidupan udah langsung upacara kelulusan kan ya? Iya. Nah, upacara kelulusannya gimana nih? Kami ada kelulusan secara akademik, ada kelulusan secara lemdiknya, dilantik. Wisuda. Pelantikannya. Oh bukan, wisuda sendiri sama pelantikan sendiri gitu Pak. Oh gitu. Dua hari yang berbeda. Ada lagi PPM itu istilahnya pelantikan Pawang Praja Muda. Itu kami dilantik untuk menjadi seorang abdi negara atau ASN. Di IPDN ada Astabrata ya. Astabrata tuh gimana? Penghargaan ya Mbak, itu kalau dari PDN itu dilihat dari 3 aspek penilaian, pengajarannya bagaimana nilainya, terus dari pelatihan, pengasuhan juga. Jadi misalnya dia pintar tapi sering membuat pelanggaran kan Nah, itu minus kan ya, ada minusnya juga. Terus di pelatihannya itu tadi, jadi walaupun kita diajak ke peternakan itu kita juga ada ujiannya Mbak, ujian pelatihan gitu. Ada soalnya juga. Nah, Bagaimana memerah sapi? Iya. sekali ya. Jadi 3. Iya beneran loh. Iya, dari 3 aspek itu baru nanti ada namanya Astabrata, penghargaan untuk Purna Praja. Yang peringkatnya yang paling bagus lah secara paralel itu peringkat 1 sampai 10. Paralel. 10. Jadi Satu dari angkatan. berbagai fakultas, berbagai prodi itu. Betul. 3 fakultas dari 1000 sekian satu angkatan itu siapa yang ngeting peringkat 1 sampai 10. Itu biasanya penghargaan, dia dapat penghargaan, kedua prioritas untuk menjadi pegawai Kementerian Dalam Negeri. 10 orang ini pasti ditempatkan di kementerian. Iya, Pasti. diprioritaskan. Pasti. Secara aturan begitu, regulasinya begitu. Jadi dapat Astabrata. Alhamdulillah, ya memang rezekinya gitu. Iya. Kebetulan kalau di angkatan saya, karena kami ada 10 prodi, nah kami diambil dari putra-putri terbaiknya. Bukan Paralelannya. peringkat 1 sampai 10, tapi peringkat 1 dari 10 prodi. Iya, Iya. Kalau angkatanku sama Ayu masih seluruh prodi masih dari seluruh paralel. Heeh. Masih dari seluruhan angkatan. Ya berarti mungkin bisa Banyak ada prodi. peluang prodi yang nggak dapat Astabrata gitu kan? Iya, Ada bisa, sih, bisa. banyak. Ada. Nah berarti terbaik ini Farhan. Iya, terbaik dong. Lulusan terbaik ini. Serba. Terbaik. Di prodi apa Farhan? Saya di manajemen keamanan keselamatan lingkungan. Lulusan pertama dari prodi itu sih Pak, prodi baru sih Pak. Oh, Iya. Prodi lulusan baru. pertama, Hah? ranking Iya, pertama. pertama prodi baru. Kalau Ayu Astabrata ketiga. Astabrata ketiga. Yang ketiga loh dari paralel loh. Dapat Astabrata semua. Semesta sudah mengatur semuanya. Oke. SD, SMP, SMA, prestasi, fakultas, terus dapat Astabrata juga. Iya. Penempatan
setelah wisuda pelantikan. Nah, itu proses selanjutnya gimana? Selanjutnya CPNS ya Mbak. CPNS ini kalau pas tahun kami itu selesai lulus dari PDN, untuk CPNS-nya tuh di daerah masing-masing. Kembali ke Kebetulan kan saya di Provinsi Jawa Tengah. Aku di Biro Perekonomian Kalau Provinsi Jawa Tengah. di provinsi juga. Kebetulan waktu magangnya saya skemanya beda lagi mas. Oh, beda lagi. Itu dibagi pertama di kecamatan, di kabupaten, kemudian baru masuk ke provinsi. Berarti kan kembali ke Wonosobo atau gimana? Kebetulan iya, kembali ke daerahnya masing-masing. Setelah itu latsar berarti ya? Iya, Ya, Latsar. Latsar. Setelah latsar ditarik lagi ke pusat atau gimana sih sistemnya? Itu dakdikdukdernya di situ Mbak. Iya. Dulu. Sebenarnya dari pusat untuk penetapan PNS-nya, penempatan tugas dari pusat, tapi disampaikan kepada kami kan melalui BKD provinsi masing-masing. Tapi gini, jadi pas CPNS itu kan dikembalikan ke daerah masing-masing, terus nanti bisa ditarik lagi ke kementerian. Nah, secara kepegawaian itu pas CPNS itu masuk pegawai daerah atau Kementerian, Kementerian. Masih pegawai kementerian mbak. pegawai kementerian dalam Statusnya pegawai kementerian tapi dititipkan ke daerah. oh ya, berarti kalau gaji dari kementerian gitu ya? Iya. Iya. Dapat tunjangan juga nggak? Enggak. Belum waktu itu. Belum Masih ada gaji sih. pokok 80%. Gaji pokok aja. Gapok 80%. Soalnya CPNS tuh Iya beda. dapat tunjangan juga. Iya tuh. Emang masa struggle kami di situ sih mbak. Jadi memahami arti kehidupan tuh banyak di situ mbak masanya. Yes. Udah dipanggil lagi dapat SK. Itu berarti langsung penempatan ke sini. Iya, langsung Iya. penempatan di sini. Pas ditempatin di sini, ayo ditempatin di mana? Awal tuh tetap di ajudan Mbak, pertama dulu tuh. Tapi emang lulusan IPDN ini banyak banget yang jadi ajudan ya? Emang ada pelatihan, Stadium jenderal juga kadang ada. ada Protapnya pelatihan keprotokolan juga Mbak di sana itu. Jadi kurang lebih kan memang semua ya Mbak, ini semua yang nggak cuma yang ditempatin di ajudan, semua lulusan dari PDN tuh kurang lebih memang sudah dibekali berapa ilmu keprotokolan. Kalau Farhan, Awal penempatan dulu di Kepek juga mbak awalnya. Tapi setelah 2 minggu saya ditransfer. 2 minggu gak dihitung itu cuma transit itu. Aku juga 2 minggu loh Mbak di ajudan. Terus habis itu ke keuangan. Di keuangan 1 tahun dia masuk. Iya. Tukerlah kita. Tuker pemain mbak. Tuker Blok pemain. atau di keuangan. Manajemen keselamatan apa tadi ya? Masyarakat gitu kan. Iya. Nah, itu Keselamatan. switch ke bendahara itu gimana itu? Ya bingung sih mbak. Penempatan baru ada yang namanya proses belajar itu mbak. Saya sampai sekarang masih belajar terus mbak. Masih minta bimbingan dari para senior juga. Udah sertifikasi bendahara atau gimana Pak? Iya. Kebetulan kalau dari KPPN sendiri mensyaratkan untuk menjadi bendahara itu harus punya sertifikat dulu mbak. Kira-kira ada ini enggak proyeksi ke depan untuk pengembangan karirnya? Kalau pengembangan karir sih ya ada sih pasti minatnya. Untuk di PPSDM sendiri ini karena mungkin aku lihat dari background prodi aku kan manajemen sumber daya aparatur kan Iya, waktu itu betul. MSTA. Terus sekarang lanjut S2-nya itu kan juga di prodinya MSDM juga, manajemen sumber daya manusia. Jadi aku kepikiran sih untuk lebih mau mengulik dan mengembangkan karirku di dunia itu. Tapi untuk di JFT-nya apa mungkin bisa aja BI, bisa aja analis SDM atau pengembangan kompetensi itu kan ada keterkaitan itu ya Mas. Seperti itu ya. Jadi udah S2. Lagi S2 ya? Sedang S2. Oh, sedang S2. Iya, Belum lulus. doain ya semoga tahun ini aku Amin, lulus. amin semoga dilancarkan. Farhan? Kalau saya mungkin secara long run masih terhitung baru setahun 2 tahun di keuangan. Mungkin saya pengen memperdalam dulu, memantapkan diri dulu bagaimana sistem keuangan kantor itu bekerja. Sekolah juga mas di S2. iya S2 Lagi S2 juga ya? Iya. Farhan di mana? di UGM ngambil ngambil. ekonomi pembangunan biar mungkin di kantor sudah belajar ekonomi perkantoran, akuntansinya gimana, di kampus diperdalam dengan ekonomi makro dan lain sebagainya secara luas. Sangat ini luar biasa. Juga sama-sama lagi menempuh Menempuh S2. S2. Emang terlalu Ada banyak kesamaan. kesamaan. Ya? Semesta. Sudah mengatur. Terima kasih semesta. Lumayan mana? Iya.
udah masuk ke akhir segmen. Nah, biasanya kita Ada sedikit challenge, itu namanya what if. Jadi kita mau berandai-andai gimana kalau misalnya kita diminta jadi pemimpin suatu kota, tapi kota itu harus dimulai dari nol. Kira-kira akan membentuk kota yang seperti apa? Saya pernah baca bukunya dari Robert Simpson, terbitan tahun 2006, judulnya Leadership and Institution and Economic Development, Mbak. Itu kan menceritakan bahwa daerah itu memiliki resource endowment and market fit-nya sendiri. Jadi setiap daerah itu punya potensinya sendiri, baik secara potensi geografis, potensi ekologi dan lain sebagainya. Nanti bagaimana disusun menjadi daerah yang maju. Tapi sebelum mencapai daerah yang maju ini perlu proses katalisator yang tepat. Ada 3 aspek. Yang pertama itu leadership, institution, dan juga entrepreneurship. Tentu saja kalau saya dipasrai untuk memimpin sebuah kota, tentu saya akan bagaimana caranya membentuk atau melakukan penggandaan pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang kedua, saya ingin membentuk institution. Institution di sini tidak hanya lembaga, namun sebuah rambu-rambu, regulasi, aturan, baik secara norma hukum ataupun sosial budaya yang bagus. Kemudian yang ketiga, karena memang kita sudah dalam sistem open market ya, kita ingin membangun entrepreneur yang maju, berkualitas, maka daerah itu akan maju. Tapi pada intinya, saya ingin membentuk sebuah kota yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berteknologi tinggi, Pak. tolong dipilih. Tolong diberi. Kok kalian yang milih? Ayo yang milih. Maaf. Ayo. Karena dia berkiblat, aku juga berdasarkan lah ya. Berdasarkan dari beberapa buku yang saya baca ketika S2 ini kan karena terkait manajemen ya. Manajemennya itu harus bagus. Manajemennya itu kita lihat dari leadership-nya. Nah, dari leadership ini bagaimana kita melihat potensi dari daerah tersebut. Yang lebih utama lagi saya melihat SDM-nya, dari sumber daya manusianya yang ada di situ. Karena ketika kita memiliki atau daerah memiliki potensi sumber daya alam, sarana juga, tapi ketika sumber daya manusianya di situ kurang berkapabilitas dalam mengelola tersebut, menurut saya akan lebih sulit ya untuk bisa memajukan atau membentuk daerah situ. Jadi kalau misalnya saya ya diperasain untuk mengelola daerah tersebut, saya lebih fokus ke pertama melihat potensi daerah tersebut, kedua lebih mendorong untuk sumber daya manusianya. Karena kalau misalnya walaupun potensi dari sumber daya alamnya kurang, tapi ketika sumber daya manusianya ini dia memiliki potensi yang lebih dalam hal kecerdasan, dalam hal etikanya, kota tersebut akan terbangun dengan sendirinya. Mungkin bisa jadi wali kota dan ibu wali Kota kota ya. gitu. Wali kota dan wakil wali kota, Mbak. Kan bisa aja. Iya bisa. Oh iya. Wali kota dan ibu TPPKK. Kita aminkan hal yang baik-baik. Amin. Amin. Oke. Berkiblat dari Keraton Yogyakarta. Bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang toto titik tentrem, gemah ripah loh jinawi dan manunggaling kawula Gusti. Nah, itu. Warga Jogja suka. Penasaran? Cari tahu di internet aja. Mbak Faiza gimana? Kalau saya lebih ini ya, fokus ke visual kota, emang concern di situ juga. Saya lebih pengen kota itu visualnya bagus. Jadi kabel-kabel nggak ada yang di atas, itu ditanam di bawah semua. Nggak ada polusi visual seperti baliho-baliho. Clean and clear. Semua ditata sesuai regulasi kota. Jadi smart city, segalanya diatur secara smart. Pokoknya Semuanya smart. Maunya smart semua. Jadi kota masa depan. Betul. Ethiopia. Bukan ya? Utopia. Ethiopia lagi. Ya. Itu ya kan, kita sudah ada di penghujung ujung acara. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa digali ya. Karena kita terbatas akan durasi. Terima kasih Farhan dan Ayu atas waktu yang diberikan. Jangan lupa juga untuk pojok-pojok untuk like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya di bulan depan. Dadah.